Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Hotel Transylvania Transformania. Ini adalah film animasi komputer bertema komedi monster yang udah dirilis di Amerika Serikat di Amazon Prime Video. Diproduksi oleh Sony Pictures Animation, film ini menjadi film keempat dan bagian terakhir dari seri Hotel Transylvania dan sequel dari film Hotel Transylvania 3 Summer Vacation. Oh iya, buat kamu yang pengen refresh ingatan dengan film Hotel Transylvania mulai dari yang pertama sampai yang ketiga, bisa banget diklik di pojok kanan atasnya ya. By the way, film ini disutradarai oleh Jennifer Kluska dan Derek Drymon. Disuliswarakan oleh Brian Hull sebagai Papa Drake, Andy Samberg sebagai Johnny, dan juga ada si mantep Selena Gomez sebagai Mavis. Wah, akhirnya film yang kita tunggu-tunggu rilis juga nih. Emang seru banget sih soalnya. Kira-kira kelakuan badut apa lagi ya yang disajikan sama Hotel Transylvania buat kita kali ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Hari ini ulang tahun Hotel Transylvania yang ke-125. Wah, udah tua banget ternyata. Untuk kali ini, Johnny lah yang menjadi MC dan mengatur semua acara di ulang tahun hotel. Tapi kalau Johnny yang bikin, pasti semuanya bakal berantakan. Jadi, Drake nge-freeze waktu untuk ngebenahin rencananya yang hancur. Johnny sama Drake sangat berbeda, mereka memiliki sifat yang berlawanan. Tapi itulah yang membuat Mavis mencintai Johnny. Sebelumnya, Drake sudah bersepakat sama Erika kalau malam ini Drake ingin mengumumkan sebuah pengumuman besar bahwa ia akan pensiun dan memberikan warisan Hotel Transylvania kepada Mavis juga Johnny. Mavis yang memiliki pendengaran supersonik mengetahui semua hal yang dibicarakan oleh ayahnya. Dengan gembira, ia pun memberitahu hal tersebut kepada Johnny. Mengetahui hal itu membuat Johnny menjadi sangat kegirangan, tapi ia harus tetap merahasiakannya sampai Drake sendirilah yang mengumumkan ke depan semua makhluk. Tapi kesindroman Johnny gak bisa menahan tubuhnya sendiri. Di sana ia langsung mendatangi Drake untuk mengucapkan rasa terima kasih. Nah, dan karena itulah Drake kaget. Dia malah ngebayangin hotelnya bakal berubah jadi kayak tempat hippie gitu. Dia pun beralasan karena Johnny bukanlah monster, jadi dia nggak bisa ngewarisin hotelnya karena ada sebuah peraturan sakral atau semacam pantangan katanya. Lalu pas Drake udah di atas panggung, dia kebingungan nyari alasan. Terus dia ngucap seadanya deh dan nggak jadi ngumumin tentang pewarisan hotelnya. Melihat hal itu, semuanya jadi bingung dong, beneran itu pengumuman pentingnya? Mavis sama Erika pun gak percaya, kok semua yang udah direncanain sama Drake malah diubah sama dia sendiri. Johnny pun merasa bersalah, karena dia gak bisa jaga rahasia, Drake gak jadi ngewarisin hotelnya ke Mavis. Setelah kejadian itu, pesta pun dilanjut. Saat semua mulai berpesta kembali, Johnny masih ngerenung dengan kesalahan yang ia buat. Ia merasa pasti karena dirinya bukanlah monster, jadi Drake gak mau ngewarisin hotelnya. Kebetulan di situ ada Van Helsing yang ada di dekatnya. Ia pun menawarkan Johnny kalau dia mau berubah jadi monster, Van Helsing punya alatnya nih. Kemudian ia mengajak Johnny ke laboratorium. Come on, hurry up. Right through here. Ini adalah alat monsterifikasi. Sinar dari benda ini bisa mengubah manusia menjadi monster secara random. Setelah melihat kesuksesan dari senjata tersebut, Johnny pun rela berubah menjadi monster. Drake mendengar teriakan dari ruang Van Helsing. Terus dia nyari sumber suara tersebut dong. Dia adalah monster Johnny, masih konyol kayak biasa. Udah gak sabar nih, Johnny pengen ngasih tahu istrinya. Tapi hal kayak gitu pasti akan disalahin ke Drake. Soalnya kan alasan dia mau jadi monster karena Drake gak jadi ngewarisin hotel ke Mavis. Sebab hal itu pun Drake mencoba untuk mengembalikan Johnny menjadi manusia lagi.
tembakan Drake gak ada yang kena. Sinar pengubah monster ke manusia itu malah mantul-mantul, terus bercampur sama minuman yang ada di hotel. Drake masih terus mengejar Johnny, kemudian tembakan pengubah manusia itu memantul ke dirinya sendiri. Dan sekarang Drake udah jadi manusia seutuhnya. Meskipun teman-temannya udah tahu, Drake tetap gak mau Mavis mengetahui hal yang gak mau diinginkan Drake itu sendiri. Dengan segera, ia bersama Johnny menemui Van Helsing. Ternyata mereka nggak bisa berubah lagi nih, karena kristal yang ada di senjata itu udah rusak, sedangkan kristal itu sendiri sangatlah langka. Nah, untungnya Van Helsing punya alat pelacak buat nemuin kristalnya lagi, dan itu ada di Amerika Selatan. Tapi nggak semudah itu mereka akan dapat kristalnya. Banyak rute mematikan yang harus mereka lalui. Time to go. Not a moment to waste. Sementara itu, air yang tercampur sinar perubahan masih ada di tengah ruang pesta. Kalian akan tahu dong apa yang akan terjadi. Yaps, para monster meminumnya. Satu persatu dari mereka mulai berubah tuh. Ciri-ciri kemonsteran mereka telah hilang. Sekarang mereka sudah berubah seutuhnya. What's up, fellas? Drake bersama Johnny langsung kebut naik pesawat rusak. Perjalanannya kacau karena Drake seorang manusia. Di sisi lain, Mavis masih terus mencari ayahnya. Ia udah tahu kalau ada yang gak beres nih. Sekarang, Drake sama Johnny udah sampai di bandara. Drake udah gak bakal kebakar sama matahari lagi, karena ia seorang manusia sekarang. Dia juga baru tahu kalau matahari sangatlah menakjubkan. Tapi jangan diplototin juga mataharinya atuh. Kejadian yang ditutup-tutupin mereka semua nggak bertahan lama. Mavis, Erika dan lainnya mengetahui kalau mereka sudah berubah jadi manusia. Mereka juga udah tahu kalau Johnny jadi monster, terus Drake jadi manusia. Dan sekarang mereka lagi berpergian bersama. Why are we going so slowly? Sudah berhari-hari perjalanan yang mereka tempuh, tapi itu belum ada setengahnya. Sedangkan Mavis dan Erika sangat mengkhawatirkan mereka. Jadi ia bertanya kepada Van Helsing karena cuma dia ilmuwan gila di dalam hotel. Ternyata lagi nih, sinar perubah monster yang ditembakin ke Johnny itu belum stabil. Perubahan monster yang terjadi akan terus bermutasi dan akan menghilangkan akal monster tersebut. Kayak marbutnya Erika tuh. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua pun akan mencari Johnny sebelum semuanya terlambat. Saat itu juga, perlahan-lahan kesadaran Johnny mulai menghilang. Dengan menggunakan pesawat milik Erika, mereka semua ikut mencari Johnny dan Drake. Benda-benda mematikan yang ada di dalam pesawat itu merupakan masa lalu Erika. Buat kamu yang belum tahu, Erika ini dulunya adalah pembunuh vampir ya. Terus Drake lah yang membuatnya tersadar dan memahami bahwa monster pun memiliki perasaan seperti manusia. Karena setiap orang pasti memiliki masa lalu mereka masing-masing. Dan sekarang tergantung kepada orang itu mau terus melangkah maju atau terjebak di masa lalunya. Widih, mantap juga ya kata-kata Erika. Kini mereka sudah sampai. Sekarang mereka semua pergi untuk mencari bersama. Lalu dengan pendengaran supersonik milik Mavis, mereka pun jadi mengetahui di mana letak keberadaan ayah dan suaminya. Johnny sama Drake jatuh dari ketinggian. Nah, dari situ tahu-tahu sayap Johnny tumbuh nih. Ia juga bisa terbang. Mereka berkemah malam ini. Johnny memberi sebuah pandangan baru kepada Drake melalui sebuah marshmallow yang dibakar. Emang marshmallow yang dibakar ini tuh kelihatannya gosong, kering, tapi pas dibuka bakal enak dan lumer gitu.
Nah, dari hal tersebut ditariklah kesimpulan kalau semua tuh jangan dilihat dari sisi negatifnya aja. Cobalah untuk cari sisi positifnya. Gak lama kemudian, Mavis bersama yang lain tiba. Drake pun berusaha menjelaskan dan menceritakan bahwa ini adalah kesalahannya sendiri, yang mana dia telah berbohong soal peraturan sakral atau pantangan itu. Mengetahui hal tersebut, Johnny menjadi sangat marah. Ia merasa kalau dirinya bukanlah bagian dari keluarga para monster. Setelah itu, tubuhnya berubah dan sifatnya memburuk. Something is happening to you. Ia pun pergi meninggalkan mereka semua. Erika harus bisa menemukan kristal itu sebelum Johnny kehilangan seluruh kesadarannya. Sedangkan Mavis akan menemukan Johnny untuk menemaninya. Tubuh Johnny semakin membesar, pikirannya juga semakin kacau. Di tempat lain, Erika udah sampai di gua refleksi, yang mana kristalnya ada di dalam gua itu. Sorry, Blobs, you're on your own. Setelah sampai di lokasi, ternyata mereka malah tersesat di dalam sana. Mendapat kabar mereka sudah di lokasi, Mavis segera memancing Johnny untuk mengikutinya. Johnny udah berubah seutuhnya. Kesadaran benar-benar hilang sekarang. Ia menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Kristalnya terlihat, dan untuk menembak Johnny, Mavis harus menghindari cahaya matahari yang masuk ke dalam gua. Mereka semua saling bekerja sama untuk melindungi Mavis dari sinar matahari. Kemudian Please still be in there. tembakan pertama tidak memberikan reaksi apapun untuk Johnny. Melihat hal itu, Drake cekatan berlari ke Johnny untuk menyatakan perasaannya. Ia meminta maaf dan berkata kalau Johnny adalah bagian dari keluarga mereka. Beruntungnya hati kecil Johnny mendengar, yang bikin Johnny kembali mengingat Drake. Mendapatkan kesempatan itu, Mavis menembakkan laser untuk mengubah Johnny menjadi manusia normal lagi. Mereka telah berhasil, setelah itu langsung jalan pulang. Semua wujud monster mereka juga udah balik lagi. Baru aja beres sama Johnny, datang lagi masalah baru. Hotel milik Dracula hancur, dihancurin sama monster marmut. Setelah ratusan tahun Drake membangun dan menjaga hotel, baru kali ini bisa sampai hancur. Tapi ini juga bisa kita sebut sebagai awal yang baru, karena Hotel Transylvania akan seutuhnya diwariskan ke Mavis dan Johnny. Jadi mereka akan membangun kembali sesuai keinginan mereka berdua. Setelah 1 tahun full pembangunan, kini hotel sudah kembali utuh. Dengan renovasi yang maksimal dan penambahan gedung, Hotel Transylvania kelihatan kayak sekolah sihir Hogwarts gak sih? Di dalamnya juga banyak fasilitas tambahan untuk para pengunjung. Kemudian film pun selesai. Kan, udah gak diraguin lagi. Dari semua film Hotel Transylvania gak ada yang ngecewain deh. Kalian wajib banget terjun langsung ke dalam filmnya ya. Dengan durasi yang sesingkat itu, film ini puas banget ngocok perut kalian dengan bahan lawakannya. Kira-kira akan ada lanjutannya gak ya? Bakalan sedih banget sih kalau sampai Hotel Transylvania udahan sampai sini doang. Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Punya kesan apa sih saat kamu nonton film ini? Dan apa ada pelajaran yang kamu dapat dari film ini? Komen-komen di bawah ya, kita akan diskusi. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau nge-request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!